berbicara. Astagfirullah. Kamu ini siapa? Allah. Kalian, dia milikku. Allah Akbar. Astagfirullah. Astagfirullah. Aku buat kau semakin tidak nyaman di rumah ini. Oh, gelisah. Dan meninggalkan tempat ini. Oh, Aku buat semakin kencang agar kau merasakan kesakitan di dalam tubuhmu yang tidak bisa kau sembuhkan. saya ingin Sobat Mata Langit yang belum mendukung dan belum mendoakan, tolong dong dukung dan doakan kami agar kami tetap semangat untuk membuat tayangan-tayangan yang bermanfaat dengan cara subscribe, like, komen yang positif dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita Mata Langit. Hari ini kami berdua sudah berada di depan rumah seorang artis muda yang berprestasi. Dia sebenarnya adalah seorang penyanyi, tapi belakangan dia juga merambah ke dunia presenter dan dia juga pernah membintangi sinetron. Namanya adalah Ghea Yubi. Dia sebenarnya satu keluarga itu artis semua, tapi sekarang yang paling aktif adiknya ini, Ghea Yubi. Kakak-kakaknya sedang sibuk dengan kegiatan yang lain. Nah, Ghea mengundang kami kemari karena dia merasa ada yang janggal yang dia rasakan. Dia tuh aktif banget di luar, banyak program yang dia sering syuting di luar. Ketika di luar dia happy, begitu pulang ke rumah sakit kepala. Selalu begitu dan itu terjadi berulang-ulang. Nah, makanya dia mengundang supaya Panglima bisa memantau apa sih sebenarnya yang terjadi sama Ghea, sakitnya kok rasanya nggak masuk akal seperti itu. Nah, sebelum kita masuk bertemu dengan Ghea, Panglima tadi dalam perjalanan ke sini bilang sama saya kalau ini kayaknya Ghea ini ada gangguan nih, soalnya Panglima merasa kepalanya sakit gitu. Gimana ceritanya tadi Panglima? Ya biasanya kan begitu ya, setiap kita mau penelusuran kemana ataupun mau pergi ke rumah siapa, saya pribadi itu suka merasakan terlebih dahulu gitu hal-hal yang dirasakan oleh orang yang mau saya kunjungi. Saya ngerasakan tadi saya sakit kepala, berarti ini orang ada masalah di kepala ini. Dan berasa juga ke perut. Saya melihat, saya menerawang, ternyata begitu sampai di sini, saya tadi melihat ada sosok nenek-nenek di sini, di sudut sini. Saya masih nyalir ini juga ada orang yang iseng tidak suka sama Ghea, mau istilahnya menyingkirkan dia, sehingga kalau ada peran ataupun ada kerjaan yang berhubungan dengan pekerjaannya itu sebagai public figure, maka dia tidak terpilih, jadi orang inilah yang akan menggantikannya. Jadi lebih mengarah ke, ya artinya apa ya, Menghambat mau karir, disalib lah gitu ya, mau disalib biar karir dianya merosot, orang ini yang naik gitu, seperti itu. Tapi kalau rumah sendiri ini apa yang membuat Ghea nggak nyaman merasa di rumahnya sendiri, Panglima? Kalau pantauan ya memang kalau di rumah itu, setiap rumah memang pasti ada penghuninya ya. Kadang jahat, kadang baik. Di rumah juga saya merasakan memang ada sesuatu gitu. Seperti saya melihat di sini ada pocong, ada juga siluman ular, ada makhluk tinggi besar hitam. Nah, tapi di balik itu juga ada sosok kiriman orang yang memang ada di badan Ghea. Gitu ya. Tuh, badan Ghea. Gitu ya. Tuh, badan Ghea. Gitu ya.
Tuh. Ada orang ngetok-ngetok tadi di atas atap. Ini saya merinding ya. Aku juga, bener. Duk duk duk. Nggak mungkin ada orang di atap Ya. sini. Tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok. Aku merinding Bang Lima. Oke, kalau begitu kita langsung ketemu Gia aja ke dalam. Oke, boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Gia. Si cantik Gia ini. Apa kabar? Iya. Boleh duduk ya? Boleh, silakan. Yuk, duduk sini ya. Nah ini dia Gia, kita ketemu berkali-kali ya di stasiun TV yang berbeda-beda. Betul. Tapi baru kali ini akhirnya aku bisa main ke rumah kamu. Tapi nih Kak, aku mau kenalin dulu nih. Oh iya. Ini pasangan aku, teman hidup asik. Amin. Siapa namanya? Zola. Ini Bang Lima katanya katanya si Gia waktu kita ketemu terakhir, Zola itu subscriber Mata Langit katanya. Betul. Nonton, makanya penasaran pengen ketemu Bang Lima ya. Kayaknya sih ada yang mau ditanyain. Tapi nanti dulu, Zola nanti dulu. Banget. Tapi sebelumnya Kak, aku thank you banget, terima kasih juga buat Panglima. Dan aku juga ini baru pertama kali mau collab sama orang di YouTube. Oh gitu? Serius, aku tuh kayak susah banget. Serius, tapi nggak tahu kenapa aku kayak, aduh kayaknya pengen deh sama Kak Ratna, sama Panglima. Gitu ya, Kayak terima gitu. kasih ya, kamu udah mau collab sama aku. Balik kasih. Ya gimana ceritanya, Gia kan katanya merasa ada yang janggal gitu. Kenapa sih setiap pulang ke rumah kok sering merasa pusing gitu? Jadi sebenarnya ini udah dari dulu, udah dari lama. Cuman aku mikirnya kayak mungkin aku kecapean atau aku mungkin lagi banyak pikiran gitu. Tapi lama kelamaan pas banget 2 hari yang lalu itu kepala bener-bener. Tapi nggak tahu kenapa itu cuman ada di rumah doang. Jadi pas aku kerja di luar, kerja di luar di TV itu kayak masih kayak ya sakitnya masih bisa ditanganin lah. Tapi pas udah pulang ke rumah, nggak tahu kenapa pas di kamar mau istirahat itu berat banget di sini. Sebelah kiri, belakang bawah Sama. juga. Tadi Panglima dalam perjalanan ke sini juga rasa sakit kepala dan sebelah kiri ya Panglima? Ya, benar. Kayak ditusuk. Nah, itu banget. Itu rasanya kayak udah Merinding nih. udah bener-bener gimana ya? Kayak aduh, ini kok aku jadi merinding juga. Aduh. Iya, panas. Itu badan panas. Tapi astaga. Tapi ini akhir-akhir ini itu gelisah banget parah. Gelisah banget. Susah tidur? Ke kanan, ke kiri, ke depan kok berasa diliatin, ke kanan lagi, ke kiri lagi. Aduh, udah deh. Kamu merasa di rumah sendiri tapi nggak nyaman ya? Merasa ada yang Itu, ngawasin padahal itu. cuma ada kamu sama asisten doang gitu ya? Iya. Terus katanya asisten juga pernah ada gangguan katanya apa? Itu asisten rumah tangga. Jadi pas ditinggalin keluar kota ke Bandung di rumah sendiri, itu awal-awal aku di rumah ini sekitar 2-3 bulanan katanya dia ngerasa ada kursi yang ditarik. Ya, Ada seseorang yang gesa-gesa kursi padahal nggak ada siapa-siapa. Gak ada. Ini dari cerita Gia apa yang bisa Panglima sampaikan? Ya memang kayak saya ceritakan tadi di luar, setiap rumah memang pasti ada sosok penghuni gitu, artinya yang makhluk tak kasat mata. Yang memang tinggal di rumah ini? Ya, tapi yang di tubuh Gia ini yang saya lihat dan saya terawang itu ada kiriman orang juga gitu. Artinya ada orang yang mau mencoba menyingkirkan kamu untuk kepentingan dia gitu. Artinya biar kamu tuh di pekerjaan itu tidak boleh lebih unggul dari dia gitu. Nah, jadi apabila kamu yang ingin dipilih, jadi kamu digeser biar jangan kamu, biar dia gitu. Tapi ternyata ya yang saya lihat dia nggak bisa gitu. Nggak berhasil. Tapi walaupun dia tidak berhasil mengharapkan sesuai dengan keinginan dan tujuannya, tapi efek yang dia kerjakan, yang dia minta orang untuk mengerjain kamu itu 40% udah masuk gitu ke badan kamu. Dan efeknya sedang bekerja mau duduk di dalam darah dan tulang kamu. Berarti di badan Karena saya lihat juga di badan dia ini sebenarnya ada penjagaannya juga. Artinya ada karuhun Gia yang memang memberi rasa kepekaan yang cukup tinggi gitu, sehingga makhluk ini nggak begitu bisa cepat menguasai. Itu bukan berarti dia nggak bisa menguasai ya, perlahan-lahan tapi dia terus. Gitu. Apa sosok makhluknya yang di tubuh Gia ini Bang?
Ada nenek-nenek. Ada yang tinggi besar hitam, kupingnya panjang. Dia kayak berekor gitu, jenisnya siluman, dia berbulu. Itu yang saya lihat. Ada siluman ular juga di dalam rumah ini yang saya rasakan. Saya melihat kayak ada ular hitam yang berjalan gitu di lantai secara goib yang saya lihat. Itu di lantai 1 atau lantai 2? Di sini, di sekitar sini. Lantai 1. Ke arah sana, ke arah dapur. Terus kalau nenek-nenek itu sering naik turun tangga ini saya lihat. Jadi dia kayak ngesot gitu. kenapa kamu pernah dilihatin? Enggak cuman Hah? Kayak yang jalan di tangga terus. Oh, kamu Iya. Bilang. Jadi saya perhatikan. suara-suara. Minum dulu, Lexi minum gamba. Astagfirullahaladzim. Mau muntah Ini dia. ya, apa? Mual ya? Kalau nggak tempat sampah sah. Mungkin dia ada reaksi karena Panglima menyebut sosok yang ada di badan dia. Jadi mungkin di badan dia. Nggak apa-apa. Oh, ambil gambar Mang. Keluarin aja, keluarin. Dia lagi tuh. Kasihan, Mang. Muntahin. Kamu gosok-gosok. Kamu tiba-tiba mual ya? Gak apa-apa, minum dulu aja. Gak apa-apa, tenang aja, nanti kita obatin kalau emang ada yang ganggu kamu. Ini biar ini dulu, biar kamu tahu akar permasalahannya. Kita itu satu persatu. Gak ada tisu ya? Ada tisu. Oh, ini tisu. Ini masih baru. ya. Kamu gak apa-apa? Oke. Kamu kaget sendiri ya. Jadi aku melihat dan mencium hawanya gitu, aroma nenek-nenek itu. Jadi rambutnya tuh sebenarnya udah banyak yang rontok ya nenek-nenek itu, hampir terkesan botak, tapi masih ada beberapa helai. Jadi suka ngesot nih, naik tangga ini, ke atas, turun, kayak ngesot-ngesot gitu. Kamu pernah mendengar ada feeling kamu ada yang jalan di tangga? Kebetulan di tangga itu kan langsung dekat musola yang terbuka, jadi aku bisa sholat di situ. Ya gitu, di belakang ada kayak berasa ada yang lewat gitu. Tapi apa, aku bilang kayak udahlah. Terus dia selalu ngalihin kayak aduh kenapa ya, aku selalu cerita sama dia, cuman dia selalu mengalihkan kayak nggak apa-apa, perasaan kamu doang, mungkin angin. Dia membesarkan hati kamu biar kamu nggak berhati ya. Jadi sholat pun kayak pikirannya Kayak kemana, nggak konsen ya? kayak di belakang gimana, aku bingung. Iya cepet beres semuanya. Gitu. Nanti kita akan telusuri lebih dalam lagi melalui proses mediumisasi. Katanya setiap Gea merasa sesuatu gangguan, kamu feelingmu juga merasa gimana? Emang feeling, emang ke rumah sih udah kerasa gitu, cuman aku langsung sholat tahajud aja. Kalau nggak sakit dada, sholat tahajud. Alhamdulillah bisa tidur lagi. Sakit kepala, sholat lagi tahajud. Sebenarnya permasalahan itu sudah lama gitu. Cuman Gea sendiri tuh bawa cuek gitu ya, tidak menghiraukan. Padahal Gea sendiri tuh merasakan udah di badan itu udah nggak nyaman sebenarnya, udah nggak enak gitu. Terutama ya suka sesek, berat kepala, nggak enak, pinggang juga saya sering kadang-kadang sakit. Cuman ya dibawa cuek gitu sebenarnya. Padahal itu udah pertandanya sangat jelas gitu, bahwasanya itu nggak wajar gitu. Dan makhluk ini juga benar-benar pintar gitu kalau saya bilang, pintar menyembunyikan keberadaannya dia. Jadi seolah-olah seperti tidak ada gitu. Dan kadang bisa terbaca, kadang nggak bisa terbaca. Gitu. Ya? Itu memang dia sengaja seperti itu supaya dianya sendiri juga biar antara percaya dengan tidak. Nggak mungkin Iya. Nanti sekali-sekali jangan-jangan aku ada yang nggak bener nih. Iya. Nanti sekali-sekali lagi udah ada cuek aja deh, nggak apa-apa. Gitu. Jadi gitu, dia buat begitu, dia buat timbulnya asumsi seperti itu gitu. Kalau pas dia terasa pusing gitu kan kamu kontak dia ya, terus kamu pun ngerasa gitu atau gimana? Emang ngerasa kalau sholat, emang kalau ada yang nggak beres langsung merinding gitu. Tapi ya alhamdulillah tahajud kayaknya bisa tidur. Berapa kali sih kepala terus sakit dada yang ya. Tapi emang pernah kerasa juga Kayak kontak ke kamu ya. Dan itu baru 2 hari yang lalu. Itu 4 hari berturut-turut. Sakit kepala. Itu 4 hari berturut-turut. Itu 1 hari rekor bisa 3 kali tuh. 3 kali saking gak kuatnya aku minta, iya aku boleh nggak aku minum obat lagi? Kayaknya aku bener-bener nggak kuat. Aku bilang kayak gitu. Dia bilang kayak udah jangan dulu. Seduh aja madu sama air hangat gitu. Nah ini kan kalau Gea kan nggak percaya ya. Kalau kamu misalkan Gea ada
keluhan yang tidak masuk akal, kamu sebenarnya ada feeling bahwa ini ada nggak benar gitu ya? Ada, cuman nggak mau nyebutin karena kan takut seudon. Cuman kan pernah dikasih tahu, cuman dia nggak bahasa ya udah gitu. Yang penting berdoa aja gitu. Yang penting berdoa ngejagain dia gitu. Karena aku pikir ketika dia ngomong begitu ataupun ada orang yang ngomong begitu, dan waktu itu sempat ketemu di Panglima juga bilang kayak ada sesuatu di dalam diri aku, di belakang aku kayak ya udahlah, karena aku nggak pernah bergaul, aku nggak pernah nyentil orang, jadi aku harap ya kayaknya di dalam hidup aku, entah itu dalam karir, iya gitu, jadi kayak berjalan lancarnya aja deh, toh niat aku juga nggak aneh-aneh buat keluarga. Satu hal lagi yang saya lihat juga, kayak ada seseorang yang tidak senang dengan hubungan kalian berdua. Nah, itu udah tahu. Itu saya baca lagi itu. Itu saya baca lagi, saya lihat, dan dia berusaha keras untuk selalu memisahkan dan membuat kalian berdua ini terlibat cekcok mulut. Berusaha untuk menyulut api. Jadi antara keduanya itu sempat beberapa bulan ke belakang ya, aku bilang, yang ini ke hubungan kita ada yang nggak suka. Gue tahu, tapi ya berdoa aja. Sempat mau putus itu, tapi alhamdulillah aku ke tahajud lagi, sholat. Kira ya udah, nama juga manusia kan. Udah bilang ke dia ada yang nggak suka ke hubungan kita, tapi ya kita mah jangan seudonnya. Jadi aja gitu. Jadi kayak tuh ngeliat dia itu kayak enek, kayak panas, kayak mau marah aja. Bawaannya gitu begitu. Yang saya lihat tuh seperti itu gitu. Kayak kesel gitu. Itu ya, kamu ngerasa gitu? Itu sempat beberapa, cuman karena dia ngelakuinnya juga kayak sabar banget, jadi dia bisa nyikapin aku, jadi kayak dia meredam ya? Iya gitu, untungnya dia juga nggak neko-neko, tapi nggak tahu nih Panglima lihatnya gimana nih. Kalau menurut aku sih dia nggak neko-neko, nggak macem-macem gitu, nggak aneh-aneh gitu. Oke, kalau begitu apa kita langsung mediumisasi aja? Boleh. Atau Gia pengen nunjukin sesuatu mungkin di rumah ini yang menurut Gia ada titik-titik yang nggak nyaman? Biar Panglima lihat. Sekali ya, ada. Tempat Gia? Di kantor aku kerja, kayak endorsement, terus kayak ada apa, boleh? Panglima dia pengen dilihat kantornya, boleh ya? Ayo. Oke, Sobat Mata Langit, kita ke lantai 2. Aku tuh ngerasa tuh kayak berat banget berenang di sini. Apalagi aku di setiap hari, apalagi di sini di rumah ini tuh karena aku tinggalnya hanya aku sama asisten. Aduh, di sini aja udah merinding Kak. Enggak apa-apa, uzubika limatil hitam. Ayo Panglima. Jangan takut, Cok. Astagfirullahaladzim. Sabar, kamu jangan takut. Siapa kamu? Jangan lukai mediator saya. Jangan pukul-pukul. Ada aku, ada Panglima. Siapa kamu? Kenapa kamu kesel sekali mukul-mukul? Kenapa wajahnya? Dia kayak marah sama si Jola. Marah sama Jola. Kenapa? Siapa ini? Maju sini Jola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sareng saha ieu? Siapa itu? Cililin. Ada apa? Apa? Sok. Coba bicara. Biarin, nggak apa-apa. Biarin. Astagfirullahaladzim. Biarin. Kamu siapa sebenarnya? Allahu Akbar. Biarin. Coba bicara baik-baik, Kamu tuh nggak usah kenapa? ngajak tarung, biasa aja. Kenapa? Biarin, diam aja, diemin. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa, nggak usah nangis kayak, tenang aja. Kenapa? Kamu tadi berbicara baik-baik, tiba-tiba kamu ngajak berantem. Kalau jangan bisik, kita ada apa? Kenapa dia nunjuk gaya? Dia nunjuk ya. Apa dia yang nggak suka hubungan Oh, kalian? nggak suka hubungan itu. Astagfirullah, ini siapa? Panglima ada kesurupan di sini. Pegangin. Siapa? Kamu siapa? Pegangin. Hah? Kamu siapa? Sini. Udah sini. Itu asisten ya? Udah tenang, nggak apa-apa. Ada Panglima sini, tenang. Kamu ini siapa? Allah. Kamu ini siapa? Kasih gejala. Kamu bisa menenangkan diri nggak? Kita bicara baik-baik. Ini siapa sebenarnya? Awas kalau kamu nyakitin Jola.
Kamu siapa? Coba bicara baik-baik. Apa masalahnya? Saya tidak suka dengan dia. Kenapa Kenapa nggak suka? Kenapa? Kenapa? Galia. Kenapa? Oh, kalian nama Gea. Kenapa? Kamu gak suka dengan Gea atau dengan Gea? Galia. Gak suka kenapa? Dia milikku. Ada kamu gampang kamu. Gak boleh. Udah beda alam, gak boleh. Galia. Asewia. Apa itu dia bilang? Galia? Oh. Iya. Kamu menyukai dia? Iya. Kamu menyukai dia? Kamu tuh siapa? Hubungan kamu apa sama dia? Kenapa? Suka ke dia? Dia milikku. Oh, jangan-jangan Orang mana yang? Emang orang mana? pisahin ya? Orang mana? Orang mana? Kamu mana asalnya? Cililin. Cili. Gunung. Gunung apa? Coba tenang. Coba Jangan berisik. tenangkan diri. Kita bicara baik-baik. Namamu siapa? Yang suruh kamu? Bisa takut apa? Yang suruh kamu namanya? Coba kamu biar gak fitnah sebutin yang benar. Kenapa? Kamu pengen misahin Gea sama Zola? Pengen merebut Gea? Iya. Ini kalian panggil bilang tadi tuh. Dan saya suka bertemu dengan Rita. Siapa? Mamaku. Oh, Kamu tanya, makanya biar tahu nanti iya, informasinya. biar tahu. Informasinya biar dia. Suka ketemu sama Rita. Siapa? Rita mamanya Gea. Hanya aku yang paling miliki dia. Coba jelasin dulu. Kamu bertemu dengan Ibu Rita. Yang kamu maksud Rita tuh mamanya Gea. Terus? Tanya saja dengan dia. Siapa Rita? Iya, kata dia Rita itu mamanya. suka bermain sama ketemu main bareng gitu. Maksudnya kamu ketemu dengan Ibu Rita itu kamu secara fisik Temannya manusia atau goibnya? temannya. Ayo kamu harus kasih informasi yang benar kalau kamu dibakar. Saya suka mengganggu Rita. Saya suka membuat badan dia terasa sakit. Kamu sering sakit? Oh ya Allah. Kata dia mamahnya sering sakit. Yang Rupanya itu dia yang kasihan. buat nih. Kenapa? Kamu kan sukanya sama Gea. Kenapa kamu ganggu ibunya juga? Hah? Iya, sekarang mama lagi sakit. Astagfirullah. Apa? Kamu apain mamanya Gea? Kamu bikin sakit apanya? Apanya? Kasihan. Gak boleh gitu, kasihan. Saya akan pergi. Kasihan. Saya akan pergi. Jika kamu pergi dari kehidupan kalian. Ayo. Kamu yang nyuruh ini siapa sebenarnya? Yang Iya, dulu yang siapa? dulu siapa? Namanya siapa? Kamu nyakiti Mama Gea. Kamu Kasihan, janganlah kamu kasihan. menyakiti Gea juga. Gak boleh, kasihan. Siapa yang utus kamu? Apabila tuanku tidak bisa memiliki, orang lain pun tidak bisa memilikinya, sekalipun dia orang tuanya. Gak sopan tuh namanya. Kamu misahin Gea sama ibunya. Dosa loh kamu. Terus Wujud kamu apa sih? kasihan lah Wujudnya ibunya, apa? kasihan jangan. Coba ceritain kamu wujudnya apa? Besar hitam nih ya. Oh, tinggi besar. Kayak genderuwo gitu, Kang Lima. Kamu kalau nggak jelas ini kasih kupingnya informasi panjang. ini saya tombak mulut kamu. Nggak tahu-tawa kamu. Saya tombak mulut kamu. Mau ngapain nih ngeluarin jurus? Mau lawan Panglima? Apa yang kamu lakuin untuk menyakiti ibunya Gea? Mau ngapain nih ngeluarin jurus?
Astagfirullahaladzim. Pangkal lebih banyak makin itu. Apa hasil ini makan? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Minta air putih, Mbak. Nggak apa, kita kan sedang ingin mengungkap misteri yang ada di rumah kamu, di keluarga kamu. Gun. Iya, Mbak. Udah aman. Sini Gia. Siapa kau? Dari tadi kau tidak senang kulihat. Kau nenek-nenek tua tadi yang di luar ya, yang di pinggir pot tadi. Aku lihat. Siapa yang buat sakit kepala Gia selama ini? Isunya Mas. Siapa kau? Pisau Mas, pisau. Bawa jauh. Barang-barang benda tajam harus diamankan dulu. Siapa kamu? Mau bicara baik-baik atau bagaimana? Mas, sebelah sini masuk. Sini Zola. Tanya Mas Jola yang tanya. Kalau Gia nggak berani nanya. Halo, assalamualaikum. Wangi. Kenapa nggak mau jawab salam? Ora ono salam. Oh, Jawa ya, orang Jawa, dari Jawa ya. Dari mana asalnya? Dari mana asalnya? Kenapa bisa ada di rumah Gia? Kita cuma pengen tahu siapa sebenarnya yang mengganggu di rumah Gia. Coba kamu ceritakan. Allahu Akbar. Astagfirullah. Biarin. Siapa kau? Mau kutombak kau? Mau kutombak? Keluar kau, kalau kau berani keluar. Biarin. Kalau kau berani keluar, naik. Ayo naik. Lempang mana? Lempang mana apa? Coba tanya-tanyain Jula. Ayo. Kumah, ngobrol silaturahmi ngobrol. Nggak akan ada yang saling menyakiti kok. Duduk kakinya tadi angkat kayak gitu. Ini mau apa sini? Mau demonstrasi? Sok sini kita ngobrol, nggak ada yang saling ngobrol. Mas jaga situ. Oh, sekarang Jaga di sini. Jaga. Ini makhluk melata ini. Oh, merambat ya. Makhluk melata. Jadi sejenis siluman. Jadi dia kayak ngerayap gitu. Kalau kamu berani, kamu keluar. Jangan seperti itu. Siapa yang memerintahkan kamu datang kemari itu siapa? Coba sini. Pak Ekter, eta. Bahasa Sunda. Biar dia naik gitu. Kunaon? Paikeun naon? Artinya apa? Matiin gitu. Oh, maksudnya suruh matiin lampu kamera. Paikeun Nggak apa? suka ada lampu. Paikeun apa? Paikeun naon? Ya. Oh, caang. Apa cang? Terang. Oh iya, lampu kamera. Oh, astagfirullahaladzim. Kamu yang tadi di atas atap ya? Kamu di atas atap tadi ngetok-ngetok. Mata tadi kita di depan tadi dia udah ngetok-ngetok atap. Iya. Tok-tok 2 kali. Kamu suka merayap-rayap kamu ya? Di genteng. Siapa ini? Sareng saha? Hah? Mak. Mak. Mati mana, Mak? Kadang bahasa Sunda, kadang bahasa Jawa ya. Pokoknya Apa kamu? sebenarnya siapa kamu nih? Dari Jawa apa dari Sunda? Neng di. Asalmu tekon di? Di mana asal? Orang ngobrol. Kenapa lihat Gia? Jangan takut Gia. Jangan takut Gia. Zikir aja zikir. Kamu yang suka ganggu Gia? Yo. Oh, Iya. yang suka bikin sakit kepala dia siapa? Kamu? Yo. Kamu apain kepala dia? Kau nggak akan bisa lepas kau. Nggak akan bisa lepas kau. Kemanapun kau pergi, kemanapun kau terbang akan kuber. Tahu kau kan? Semenjak kau berjanji untuk mendatangkan mereka,
Ku buat semakin kencang ikatanku terhadapmu agar kau merasakan kesakitan di dalam tubuhmu yang tidak bisa kau sembuhkan dengan manusia. Iya kan, sembuh dari Allah bukan karena manusia. Sejak dia janji mau kita kolaps waktu itu, terus kamu jadi sering sakit ya? Oh, bener. Iya. Karena kau mencoba. Kenapa kamu marah sama Zola? Salah aku apa? Salahmu awakmu cek urip Dulu. tekan saiki. Apa? Salah kamu adalah karena kamu sampai sekarang masih hidup. Oh, itu kan Kuasa dari Allah. kuasa Allah. Karepmu Emangnya kamu ada niat untuk membuat dia nggak hidup? Emang bisa? iso Gimana caranya? tekan saka jiwa, urip ning jiwa. Hidup dalam jiwa. Maksud kamu apa? Dalam jiwanya siapa? Jiwa menungso. Coba bahasa Indonesia biar dia Ngomong paham. nggak jelas kamu. Nggak jelas kamu. Kau pun tidak jelas mendatangi rumah ini. Duh, kok tidak jelas silaturahmi kok. Aku jelas misiku. Silaturahmi kan. Misiku memenjarakan kamu. Kedatanganmu itu justru membuat mereka sakit. Mereka sakit tuh karena ada dajjal kayak kamu. Kau tahu pun nggak? sama. Manusia sok pintar kamu. Kau yang makhluk dajjal kamu. Makhluk penganiaya manusia, pembuat sakit kamu. Taunya menyakiti orang kamu. Kenapa kamu bilang Panglima sok pintar? Memang dia pintar kok. Mau apa kamu? Nah, saya mau kutendang aja nih kepalamu pakai kakiku, tahu kau? Sabar Panglima. Tahu? Kita korek dulu Yang informasi, bakar api. Bang. Iya. Jangan kau merasa sok jago di sini. Ini kawasanku. Oh, Kau panggil kawanmu semua. kamu merasa Kau lawan aku. Kau pun sama. Panggil pasukanmu. Tidak takut aku menghadapimu. Kita lihat bentar lagi. nggak usah pakai teriak-teriak. Iya, yang teriak-teriak. Yang teriak. Saya hanya pengen tahu aja yang ganggu Gea tuh siapa aja. Kamu, siapa Bukan lagi? urusanmu. Oh, sekarang urusan saya. Dia sahabat saya. Saudara saya. Dia pun tidak mau diganggu oleh kalian. siapa Tapi bilang? dia yang memaksanya. Oh, kamu marah sama dia karena dia yang menurut kamu dia mempengaruhi Gea untuk Iya. undang kami gitu. Tadi aku sempat mau reschedule. Tadi aku sempat mau mau batalin? Iya, aku mau batalin. Cuman dia kekeh kayak udah ketemu aja. Maka dari itu, dia tidak pantas untukmu. Manusia biasa, tidak punya pekerjaan. Tidak bisa menjadi masa depanmu yang baik. Tinggalkan saja dia. Kenapa? Apa Urus alasan saja kamu kau memusuhi dia? dengan keluarga. Jangan menuruti dia. Kenapa kau Kenapa? Kayak tidak marah sama kamu. menyerah kau? Menyerah? Enggak. Dia nggak menyerah Ngapain menyerah? karena dia pintar. Orang pintar tidak akan pernah menyerah. Orang goblok yang kayak kamu itu yang menyerah. Dari pertama aku mau jalan kemari, aku udah tahu ada kamu. Dan saya pun Ya. tahu kedatanganmu. Kusiksa mereka. Kamu bikin apa memangnya? Bentar lagi kau yang kusiksa, aku Kamu palit bikin lehermu apa? dengan... Kamu bilang kau siksa itu. Ku buat kau semakin tidak nyaman di rumah ini. Oh, gelisah. Dan meninggalkan tempat ini. Oh, kamu yang buat dia nyaman kalau di luar, kalau di rumah sakit tuh kamu rupanya. Apa kau di sini? Ini rumahnya Hanya dia untuk kok. mendatangkan dia. Ya Kan dia kan- silaturahmi. Pengen ketemu, kenapa emang nggak boleh? Emang terganggu dengan kedatangan saya? Sangat terganggu. Saya kan nggak punya apa-apa. Kenapa terganggu? Memang kau tidak berguna. Iya, manusia biasa. Kamu Tapi jangan- kenapa terganggu? Jangan menghasut. Mereka tuh nggak ada masalah berdua. Kenapa kamu buat panas, kau buat ribut? Siapa yang menyuruh kamu sebenarnya ini? Coba sebut nama. Siapa yang menyuruh? Yang memerintahkan kamu, tuan kamu siapa? Nah, untuk mengirim setan kayak kamu kemari. Setan nggak berguna kayak kamu. Setan nggak berguna yang tahu menyakiti manusia. Tobat kamu masuk Islam. Tidak ada urusan Tobat kamu ya? Tidak. Kayak Sini ancang-ancang tanganmu. mau kabur. Tidak sudi aku mengikuti apa yang kau yakini. Kenapa? Kenapa Ucap nggak kamu mau? 2 kalimat syahadat. Tidak akan. Asyhadu alla ilaha illallah. Ngucap. Ayo sini tangannya. Tidak. Sebelum terlambat semuanya. Mau Kamu bisa dibakar. mendapat kebaikan. Kamu masih bisa berjalan di jalan kebaikan, Gini loh. ya. Kamu tuh makhluk cerdas. Ya, kamu punya Aku pilihan. tahu kamu tuh makhluk cerdas, tapi kamu jangan sampai masa hidupmu tuh tenggelam dalam Sia-sia. kesesatan kamu. Ayo ikut sama kita, bergabung kita di jalan yang benar. Ngapain kamu ikut tuanmu? Apa sih yang udah diberikan? Apa sih yang udah kamu dapatkan banget? Kan nggak ada apa-apa. Untuk dapat informasi nih. Sebenarnya kamu tuh asalnya dari Orang mana? lain sakit, ya kan?
nggak seberapa juga yang kamu lakukan, tidak mendapatkan kebaikan. Lebih bagus kamu tobat, masuk Islam. Oke, cerita dulu. Diam, tenang. Kamu itu terlalu mencampuri urusanku. Aku sedang berurusan dengan dia. Sekarang sudah jadi urusan aku. Tenang. Mau apa? Jangan gegabah, tenang. Kau tidak mengikuti apa yang dia inginkan, baik. Dia mengajakku baik-baik, tapi kau terus membisik-bisikanku, selalu menekanku. Baik, aku akan ikuti apa yang kau inginkan. Dia sudah baik mengajakku. Tenang, diam. Makanya diam. Aku bilang kamu diam. Tenang. Jangan kepancing emosi. Jangan kepancing emosi. Jangan dilawan. Mau apa? Aku tenang mendengarkanmu. Ya makanya Tapi aku panas ketika dia selalu menekanku. Panglima itu selalu setia dengan tugasnya. Kau pun sama. Aku sudah hanyut dalam pembicaraanmu. Tapi aku terganggu dengan perkataannya. Justru dia tidak paham. Seorang panglima itu harus bisa memahami seseorang. Seperti aku mau belajar memahami kamu. Tapi kalau kamu terpancing dengan pembicaraan dia, yang ada hanya amarah. Kita nggak ada penyelesaiannya nanti. Kau kenal dengan Orang mana? Nggak ingat katanya. Orang mana? dia itu sangat menginginkanmu dan sangat ingin menyingkirkanmu. Kau akan menjumpainya, keluargamu dalam pantauannya, dan dia Insya Allah. coba masuk ke dalam keluargamu untuk membisiki keluargamu agar melepas dia yang bukan siapa-siapa. Kau pun sudah merasakannya kedatanganku. Kamu teman di mana? Kenal dia di mana? Wanita sepertimu bisa siapa saja yang datang, bukan dari teman. Bahkan orang lain pun bisa mendapatkanmu dari manapun. Karena jati dirimu mudah didapatkan. Karena kau itu wanita yang mudah dicari tahu siapa dirimu dan siapa keluargamu. Ya karena seorang artis kan. Ya karena soal public figure Iya, kan. public figure itu kan. Dan aku sangat menggemarimu. Oh, jadi ini fans gelap yang pengen mendapatkan kamu gitu loh, Gia. Kamu pernah ketemu Gia sebelumnya? Saya selalu mengikutinya. Dan kau pun tahu siapa aku. Kamu tahu? Zola. Ya, aku nggak tahu siapa kamu. Kayak Jadi gitu. sudah ada hampir 1 tahun di sini, 9 bulanan gitu. Aku tidak berkaitan dengan benda yang bergerak di rumah ini. Oh, bukan kamu yang gerakin. Aku hanya masuk ke dalam raga dari Lia. Oh, kamu yang di badannya Gia, yang bikin dia sakit kepala kamu ya? Ya, kau tahu bangsaku masuk melalui aliran darah dan memperlambat aliran darahnya jika kami berada dalam tubuhnya. Hingga badanmu akan terasa berat dan tidak berdaya. Pada satu masa di mana aku menguasai aliran darahmu. Kenapa? Karena disitulah kami dan saya atau aku itu bisa mengendalikan ragamu di saat kau sedang dalam kelelahan. Kalau pulang syuting pas capek sampai rumah pusing. Kemarin juga baru berantem sama dia. Sebenarnya nggak ada masalah, cuman aku yang pengen Hari ini kan mau ketemu tapi kemarin sempat berantem. buat masalah. Nggak tahu, aku selalu pengen buat masalah sama dia, sedangkan dia Selalu ingin membencinya. Ya, hawanya di badan kamu kan. Ya enggak, aku udah Tapi ngomong. kau yang selalu menguatkannya dengan kata-katamu. Ya kan harus saling menguatkan. Nggak ada yang sempurna kan pasangan. Saling melengkapi. Ya sudah, kita kembali ke topik awal tadi. Kamu bergabung dengan aku. Kita meyakini keyakinan yang sama. Ayo sini tangan. Ayo tangannya kembali. Aku dengan penuh Kau tidak keyakinan. menipuku.
Aku dengan penuh keyakinan, dengan penuh keikhlasan mengajakmu, bukan mempengaruhimu. Aku ingin mengajakmu ke jalan yang benar, biar kita berjalan di atas kebenaran. Apakah kau saling mencintai? Ya, saya selalu mencintainya, ikhlas, penuh hati. Iya. Kekuatan cinta itu mengalahkan segalanya. Pasti itu. Begitu juga kekuatan cinta kita kepada Allah, mengalahkan apapun. Dan apabila Dia mencintai kita, tidak ada apapun yang berharga di muka bumi ini, kecuali kecintaannya, dan apapun yang kita harapkan, Dia akan memberikannya. Lebih dari yang pernah kita perbuat. Apakah kau tidak merindukan hal itu? Saya tidak pernah merasa dicintai. Itu menurutmu. Tapi malam ini rasa cintanya itu sudah mulai datang. Jikalau kau membuka hatimu. Saya yang selalu membunuh rasa cinta. Sebelum semuanya terlambat, kamu sudah berjalan di jalan yang benar. Kalau kamu mengikuti aku, timbulkan rasa sayang, rasa cinta. Karena itu kekuatan yang tidak pernah bisa terkalahkan. Permusuhan, penganiayaan, keangkaramukaan itu hanya membawa malapetaka dan kehancuran. Kehancuran bagi orang yang mengerjakannya dan bagi orang lain. Sebelum itu terjadi pada dirimu, masih ada waktu. Ayo tanganmu, kemari. Merendahkan diri bukan berarti kita rendah. Meninggikan diri kita belum tentu dianggap tinggi. Percayalah kata-kataku. Aku tidak menyesatkanmu. Ayo sini. Ayo. A'udzubillah. Baca. A'udzubillah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh, silakan. Dendam. Ya. Hanya membawa api. Ya. Yang akan membawa. Ya. Malapetaka. Ya. Bagaikan lilin. Ya. Yang menyala, yang akan membakar dirinya sendiri. Ya. Kami yang tidak tertolong, kami bisa membakar siapapun, karena kami akan terbakar di kemudian hari. Tapi semua bisa berubah, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Tuhan berkehendak. Aku melihat cahaya putih tadi turun dari langit. Kau merasakan itu kan? Sangat bersinar, sangat terang. Subhanallah, luar biasa. Jangan takut. Maafkan saya, ya. Maafkan saya. Maafkan. Tarik pasukan semua mundur. Atau suruh pergi. Saya pun minta maaf terhadapmu. Iya, sama-sama. Ya. Dia mau datang lagi ke Ruhun ini. Ada dua yang mau masuk. Nyai Ratu dengan Biar masuk audio. Dengan kakek-kakek antara dua ini. Maju lagi sih. Oh, Nyai Ratu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari sahabat Jola apa dari Karuhun Gea? Mereka berdua Ya. Sama. sama dari tanah. Dari tanah yang sama. Sundan ya. Sini lagi, sini. Sini enggak? Sini aja nggak apa? Iya sini. Nah. Sama siapa ini namanya? Nimas. Nimas.
Ratu. Nimas Ratu. Gan. Ganda. Sari. Wati. Gandawati. Dimas Ratu Gandawati. Dari mana asalnya? Ciamis. Oh, dari Ciamis. Banjaran. Banjaran Ciamis. Patroman. Patroman. Banjaran Patroman. Banjaran. Kira Batu Roma. Pernah kamu ke sana? Oh, ke Ciamis. Ciamis pernah, tapi ke Paling- Banjarannya pernah belum? Belum. Oh, Dia belum pernah menyambangiku. Ya. Tapi aku sangat suka dengan Dayang. 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 Siapa Dayang? Oh, Dayang Gea. Harusnya kau tahu siapa leluhur yang memang selama ini kau cari. Kian langkahmu panjang, tapi sayang banyak lubang yang menghadang. iya. Nggak apa-apa. Namanya juga hidup harus tetap dijalani, harus tetap semangat. Cobaan, namanya juga cobaan, hidup pasti ada cobaan, masalah gitu. Apa kau berserah diri dalam setiap ujian dan cobaan? Insya Allah saya ikhlas, mungkin karena Tuhan kasih cobaan tidak melampaui apa yang hambanya bisa mampu. Iya. Jadi saya selalu ikhlas dan selalu husnudon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak cukup ikhlas, Kian. Ya, Ketika kau merasa ikhlas, kau pun harus berusaha. Bagaimana kau tahu apa yang ada di depanmu selain mata, kedua matamu yang melihat, kau punya mata batinmu yang harus kau buka. ya. Manusia hidup tidak cukup menggunakan kedua matanya karena pandangan itu menipu. Ya. Pandangan itu belum tentu benar. Pandangan itu tidak bisa dipastikan. Tapi hatimu bisa dipastikan kebenarannya. Karena disitulah kau mendapatkan kebenaran dengan perkataan Tuhanmu. Ya. Salam Iya. hormat. Ya. Kau Salam pun sama. Ya. Salam. Tahu yang aku katakan tadi. Ya. Tahu. Maksudnya itu hidup tuh harus benar-benar berjuang terus, jangan Iya, henti berjuang. gitu. Terus. Jangan. Walaupun kita tahu ada yang nggak baik, ada yang ini, kita terus berjuang terus. untuk Artinya itu. mewujudkan, bisa membahagiakan orang-orang sekitar, terutama orang tua. Hidup perjuangan. Ya. Apakah dalam berperang akan selamat jika kau tidak memegang senjatamu? Ya, tidak. Tidak akan selamat. Tidak. Tidak akan selamat. Tapi bagaimana ketika kita siap untuk berperang dan kita tahu senjata apa yang harus kita bawa? Siapa musuh kita? Terutama dirimu, Kian. Ya. Kamu Kau dipanggil harus mengenali siapa musuhmu, siapa teman-temanmu. Teman bisa menjadi lawan, dan lawan bisa menjadi temanmu. Ya, Pandangan menipu. Ingat, buka mata hatimu, karena di sanalah Tuhanmu berada untuk memberikan pandangan tentang kebenaran. Di sanalah Dia akan mengatakan yang baik untukmu dan yang buruk untukmu. Itulah mata batin. Ya. Saya mengamatimu, jauh perjalananmu sebagai anak muda, menghormati leluhurnya. Budi pekertimu sangat baik. Saya menyukai pemuda yang sepertimu. Di zaman sekarang sangat sedikit pemuda-pemudi yang meluangkan waktunya untuk mengenal sejarah. Siapa sebelum kalian? Karena tidak ada kalian jika tidak ada sebelum kalian. Iya betul. Jangan pernah menghapus sejarah, karena sejarah adalah ilmu. Iya.
karena sejarah itu sangat berarti untuk masa depan. Kalian tidak ada jika tidak ada sejarah. Bagaimana kalian beribadah jika tidak ada sirah nabawiyah, sejarah para nabi yang menunjukkan tentang cara beribadah dengan keyakinanmu. Jadi Nyimas kemarin memang benar ya ada yang jahat sama Gia sama Gian. Siapa yang tidak mempunyai hati yang jahat di dalam diri manusia, pasti akan ada setitik kejahatan dalam diri manusia, karena manusia diuji dari sisi yang buruk dan yang baik. Sesama manusia akan saling menguji karena kalian hidup di dunia nyata. Sesama saudara akan saling menguji, apalagi ini orang lain. Jangankan temanmu, keluarga di antara kalian pun ada yang tidak menyukai di antaranya. Ya. Maksudnya tidak menyukai hubungan mereka atau tidak menyukai? Oh gitu. Mama Ella pernah bilang gitu juga. Mama Ella pernah bilang gitu juga. Iya, namanya juga kan manusia pasti ada yang suka, ada yang enggak gitu kan. Jadi jangan pernah berpikir siapa yang jahat. Tapi ketika kita tahu kita berada di dalam ketidaknyamanan, maka kita harus perbaiki. Jika kalian saling mencintai, kenapa tidak diikrarkan? Apakah kalian tidak ingin dalam kebaikan? Mau. Pasti sangat ingin. Jangan pernah menunda-nunda ibadah, menunda-nunda kebaikan, karena nafas yang kita hirup, kaki yang kita langkahkan, kedua kaki kita ini tidak saling tahu apa yang terjadi dalam hitungan detik. Kaki kananmu melangkah, belum tentu kaki kirimu bisa menyusul kaki kananmu. Saya hanya mengatakan sesuatu yang baik untuk kalian. Terima kasih. Karena kalian dari tanah yang sama denganku. Nuhun wejangananya. Terima kasih. Bukan begitu, Panglima Langit. Benar sekali. Tengku Rizal. Ya. Dia tahu nama asli Panglima. Jadi, sebagai manusia, jangan pernah berpikir dalam hidupnya itu sesama manusia bisa hidup saling seiring sejalan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi manusia harus berpikir bagaimana diri kita menjadi hamba yang sempurna di hadapan Sang Pencipta. Robiah Dawiyah, namamu sangat cantik. Iya, terima kasih. Sangat berarti. Namamu itu menunjukkan tentang kepandaian. Tapi kau lemah, sangat lemah dalam pengendalian diri. Asah lagi keimanan. Dunia yang kau pegang, jika kau tidak dilandasi dengan kekuatan keimananmu, maka kau akan terbakar dengan genggamanmu sendiri. Harta itu api, harta itu ujian, harta itu neraka bagimu jika kau tidak pandai-pandai untuk mengendalikannya, maka kau yang akan terbakar. Orang yang semakin tinggi, orang yang semakin terkenal, maka dia semakin mudah untuk dijatuhkan dan terbakar. Siapa lagi yang akan menolongmu? Allah. Ya, benar sekali. Letakkan dia di dalam hatimu, Dawiyah. Hanya dia yang akan membuatmu tenang. Manusia yang paling bahagia di mana di saat kapanpun, dimanapun, dia selalu mengingat siapa Tuhannya yang memberikan semua terhadap diri kita, yang menciptakan kita hadir di dunia ini. Siapa lagi selain Tuhanmu? Nikmat mana yang kamu dustakan? Kau masih menangis ketika melihat kekasihmu dalam kesusahan. Kenapa kau tidak menangis di mana kau jauh dari Tuhan? Tapi kau menangis ketika dia jauh darimu.
Sejauh apa kau dari Tuhan? Sedekat apa kau dengan Tuhan? Cinta yang sesungguhnya itu, belajarlah di mana letakkan Tuhanmu di dalam hatimu. Kian sudah bagus bagimu. Dia selalu mengingatkanmu untuk beribadah. Iya, itu emang tugas sebagai saya, untuk mengingatkan, mengajak untuk bisa lebih dekat sama Tuhan. Sehebat apapun dia, laki-laki, jika dia tidak melakukan kewajibannya, bagaimana dia mau melakukan kewajibannya terhadapmu? Dia tidak tanggung jawab terhadap dirinya. Bagaimana dia mau bertanggung jawab terhadapmu? Carilah imam yang baik, di mana dia bisa bertanggung jawab dengan kewajibannya. Semua kejadian yang kalian alami sebagai guru yang baik, ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Karena Tuhanmu memberikan apapun dalam diri kalian pasti akan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, Panglima. Ada yang mau ditanya lagi? Udah, sayang. Jadi nasihatnya harus cepat menikah ya Nyi Mas. Kita doakan biar lancar ya. Amin, amin. Jangan pernah menunda waktu kita untuk beribadah. Iya. Menikah itu salah satu dari ibadah yang harus disegerakan. Jika jodohmu sudah datang, maka segerakanlah. Itu perkataan Nabi-Mu. Iya. Jangan mencari alasan. Iya. Jika kalian tidak ingin segera, maka jangan dekat-dekat. Karena bangsa kami yang tidak terlihat sangat senang mendekatinya. Sudah terlalu banyak yang saya sampaikan. Terima kasih, Nyai. Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat, menambah ilmu. Sama-sama. Ya, perkataan yang sangat luar biasa. Sama-sama dengan senang hati. Iya. Saya mohon izin. Iya. Iya. Terima kasih, Nyai. Sudah Saya datang. akan kembali lagi. Terima kasih, Nyai. Terima kasih Nyai. Salam buat saudara-saudara di sana. Saya akan Iya. sampaikan. Terima kasih, Nyai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Sobat Mata Langit, kita baru saja menyelesaikan proses mediumisasi. Banyak kejadian hari ini yang saya sendiri juga nggak menduga gitu. Sampai saya harus bertarung dengan Ismi. Udah gitu Ismi sampai jatuh ke belakang sofa, itu juga nggak terduga. Maaf ya tadi aku jerit-jerit, aku soalnya spontan gitu. Takutnya dikomplain tetangga, mudah-mudahan nggak ya. Ya Gia, apa kesan-kesan yang bisa Gia rasakan setelah melihat proses mediumisasi hari ini? Jujur yang pertama bisa Sobat Mata Langit lihat tadi benar-benar kaget, Ketakutan ya kamu? takut banget karena biasanya aku nggak pernah mau terima hal-hal yang kayak gini dan nggak tahu kenapa tiba-tiba percaya aja sama Kak Ratna dan Panglima dan tim juga. Pertama kaget, takut, terus aku kira ya kayak nggak ada apa-apa yang terjadi sama aku. Ternyata di luar itu semua aku sama sekali nggak ekspektasinya. Kayak gitu sih. Awalnya nggak nyangka, tapi setelah mediumisasi mendengarkan penjelasan dari sosok gaib yang memang mengganggu, ternyata cocok sama yang dirasakan gitu ya. Bener-bener dari awal sampai akhir sedetail mungkin itu bener-bener kok bisa sih, karena Sampai tahu nama aslimu ya? iya, karena aku terlalu banyak mengabaikan hal itu, jadi ketika hal-hal yang tadi udah terjadi kaget sendiri sih. Aku nggak tahu nama aslimu loh, tapi sosoknya tahu ya. Dan nama orang tua aku juga tadi Iya, tahu. pakai sebut ya. Kalau Zola, apa kesan-kesannya? Ya alhamdulillah bisa satu rahmi sama Panglima, sama Mata Langit. Ya, terima kasih. Mungkin ya sangat senang bisa ketemu. Nah ya kita harus percaya adanya goib gitu kan. Jadi ya kita
nggak boleh takut dan nggak boleh juga sompral gitu kan. Sompral itu apa sih? Songong. Nggak boleh nantang tapi nggak boleh takut juga. Yang penting kita saling menghargai. Oke, baik Panglima, mungkin bisa disampaikan ke Sobat Mata Langit hikmah dari penelusuran hari ini bersama Gia dan Gian. Semua yang terjadi sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Gerak langkah kaki kanan kita, kaki kiri kita, itu juga berdasarkan niat yang tulus, keyakinan yang kuat untuk sebuah kebaikan. Dan kita harus meyakinkan insya Allah niat kaki kanan kita itu berbuah kebaikan juga gitu. Sebenarnya banyak hikmah yang bisa kita petik. Ini sebenarnya petunjuk gitu, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kenapa kita sampai di sini, kenapa Gia yang tadinya nggak menyenangi, nggak menyukai hal-hal seperti ini, dia juga bingung kenapa kok tiba-tiba mau, tiba-tiba hati juga nggak mau sebenarnya. Jadi kayak dibolak-balik hati itu, tapi ya kayak pasrah aja gitu. Dan sampailah kita di tempat ini. Dan kita juga mau ke tempat ini sebenarnya males juga tadi. Bukan dia aja sebenarnya yang malah, kita juga males. Kalau nggak mikir udah janji, kalau nggak mikir udah dari kemarin-kemarin juga udah janji juga kan, rasanya pun ngantuk banget. Ini pengaruh setan, saya tahu. Ini pengaruh setan itu untuk menggagalkan gitu, supaya tabir rahasia ini tidak terungkap gitu ya. Tapi memang ya itu, keyakinan tadi, rasa cinta, punya keyakinan dalam ingin berbuat kebaikan, pasti Tuhan tuntun gitu langkah kita. Dan kita jangan menyerah, semangat kita harus tinggi gitu. Sampai ke titik yang kita berhasil gitu untuk malam ini sudah menaklukkan bangsa jin, menaklukkan persoalan yang mungkin selama ini berkecamuk, terpendam, dan mungkin solusinya tidak tergambar jelas gitu. Langkah apa yang harus kayak mereka ambil gitu ya. Tapi insya Allah ke depan ini titik terang sudah ada, sinar putih sudah datang. Insya Allah rumah ini menjadi sebuah rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa kebaikan-kebaikan seterusnya buat masa depan mereka. Begitu saja. Amin ya rabbal alamin. Kita doain biar cepat menikah Panglima ya. Amin. Terima kasih Panglima, Kak Ratna dan tim. Ya baik Sobat Mata Langit, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Sobat Mata Langit yang sudah mendoakan dan selalu mendukung kami, dan terima kasih untuk netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan juga sudah share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.